Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas AKM 1 AK31R. Perkenalkan, nama saya Jenita Kamil Abita. Nama saya Faiza Zarani. Saya Minarfa Tamara. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai chapter 7 yaitu kas dan piutang. Tujuan pembelajaran pada chapter ini yaitu kita dapat mengidentifikasi kas, dapat menunjukkan cara melaporkan kas dan item terkait, mendefinisikan piutang dan mengidentifikasi jenis piutang. Lalu kita dapat menjelaskan isu-isu akuntansi yang berkaitan dengan pengakuan piutang, menjelaskan isu-isu akuntansi yang berkaitan dengan penilaian piutang, menjelaskan isu-isu akuntansi terkait dengan pengakuan wasal tagih, menjelaskan isu-isu akuntansi yang berkaitan dengan penilaian wasal tagih. Kita juga dapat memahami informasi khusus yang berkaitan dengan piutang dan juga menjelaskan bagaimana melaporkan dan menganalisa piutang. Kas, what is cash? Jadi apa sih itu cash? Cash atau kas yaitu sebuah aset, merupakan suatu instrumen keuangan. Dan instrumen keuangan merupakan setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau kepentingan ekuitas entitas lain. Jadi ada financial asset dan non-financial asset. Financial asset atau aset keuangan ada cash atau kas, ada pinjaman dan piutang, ada investment in debt securities atau investasi dalam surat utang, dan yang terakhir itu ada investment in equity securities atau investasi dalam sekuritas ekuitas. Dan yang kedua itu ada non-financial asset atau aset bukan keuangan. Ada yang pertama itu ada persediaan atau inventory, ada prepaid expense atau biaya dibayar di muka, ada property, plant dan equipment, dan ada intangible asset atau aset tidak terwujud. Kas itu merupakan aset yang paling liquid, tergolong aset lancar juga, dan merupakan alat pembayaran, dan juga merupakan dasar untuk mengukur dan sebagai laporan bagi seluruh kas lainnya. Nah, contohnya itu kayak mata uang, dana yang tersedia pada deposito di bank, money order, cek bersertifikat, cek kontan, cek pribadi, bank draft, dan tabungan. Reporting cash atau melaporkan cash. Ada yang pertama itu ada cash equivalent atau setara kas. Jadi merupakan investasi jangka pendek yaitu kurang lebih 3 bulan dan investasi yang sangat liquid. Dapat segera dikonversikan menjadi kas dan begitu dekat dengan jatuh temponya sehingga mereka menghadirkan risiko perubahan suku bunga yang tidak signifikan. Contohnya itu treasury bills, commercial paper, dan reksadana pasar uang. Yang kedua itu ada restricted cash atau uang tunai yang terbatas. Jadi bila material dalam jumlah dipisahkan dari rekening kas dan aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Contohnya itu dibatasi untuk perluasan pabrik, masa jatuh tempo dari utang jangka panjang dan saldo kompensasi. Yang ketiga ada bank overdraft, yaitu ketika sebuah perusahaan menulis cek melebihi jumlah kas yang ada di rekening bank. Umumnya dilaporkan sebagai kewajiban lancar atau utang usaha dan dikompensasikan ke rekening kas hanya ketika kas yang tersedia hadir dalam akun lain di bank yang sama di mana pinjaman rekening koran atau overdraft itu terjadi. Ringkasan item terkait uang tunai. Yang pertama itu item cash, yaitu klasifikasinya juga cash atau kas. Kalau jika tidak dibatasi, itu dilaporkan sebagai uang tunai, dan jika dibatasi, itu diidentifikasikan dan diklasifikasikan sebagai aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua itu ada petty cash atau unchanged funds atau kas kecil atau ganti dana. Itu diklasifikasikan sebagai kas dan itu dilaporkan sebagai uang tunai. Yang ketiga itu ada short term paper, itu diklasifikasikan menjadi cash equivalent dan investasi dengan jatuh tempo itu kurang dari 3 bulan dan sering digabungkan dengan uang tunai. Yang keempat ada short term paper,
Itu diklasifikasikan sebagai short-term investment atau investasi jangka pendek, itu investasi dengan jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan. Yang kelima ada post date check atau IOUs, itu diklasifikasikan sebagai piutang atau receivable dan dianggap layak untuk dikoleksi. Yang selanjutnya ada travel advance, itu diklasifikasikan sebagai receivable juga atau piutang dan diasumsikan itu dikumpulkan dari karyawan atau dipotong dari gaji mereka. Lalu yang selanjutnya itu ada postage on hand, stamp or in postage meters, itu atau perangko di tangan seperti perangko atau meteran perangko, itu diklasifikasikan sebagai prepaid expenses yang dapat diklasifikasikan sebagai persediaan perlengkapan kantor. Lalu selanjutnya ada bank overdraft, itu diklasifikasikan sebagai cash atau kas. Jika tidak ada offset yang diizinkan, maka itu termasuk kewajiban lancar. Dan yang terakhir itu ada compensating balance atau saldo kompensasi. Ini kas yang diklasifikasikan secara terpisah sebagai simpanan yang dipelihara sebagai saldo kompensasi. Dan mengklasifikasikannya sebagai lancar dan tidak lancar dalam laporan posisi keuangan dan mengungkapkannya secara terpisah dalam catatan rincian atau note details. Next, piutang. Piutang adalah klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa. Piutang itu merupakan perjanjian secara lisan dari pembeli atau pelanggan untuk membayar barang atau jasa yang dijual. Ada piutang wesel, yaitu perjanjian tertulis dari pembeli atau pelanggan untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Piutang non-usaha, yaitu uang muka kepada petugas dan karyawan, uang muka kepada anak perusahaan, deposit untuk menutupi kerusakan atau kerugian potensial, deposito sebagai jaminan kinerja atau pembayaran, dividen dan piutang bunga, dan klaim atas 1. Perusahaan asuransi, 2. Terdakwa di bawah gugatan, 3. Badan pemerintah atas pengembalian pajak, 4. Jasa angkutan atau barang yang rusak atau hilang, 5. Kreditor atas pengembalian barang yang rusak dan hilang, dan yang terakhir, pelanggan atas barang-barang yang dikembalikan. Ini merupakan ilustrasi dari statement akuntansi di posisi keuangan. Yaitu yang pertama ada current asset. Current asset itu di dalamnya terdapat inventories atau persediaan. Lalu ada other investment atau investasi lainnya, ada trade and other receivables, ada prepayments and accrued income, ada cash and cash equivalent, dan asset classified as held for sale. Dan itu di total semua jadi total current asset. Lalu yang sebelah kanan juga sama, yaitu ada current asset yang isinya ada inventories, dan ada accounts receivable, lalu ada prepaid expense and accrued income, ada current portion of long-term funds receivable, ada other financial asset, ada investment liquid asset, ada investment cash equivalent, dan bank and cash. Pengakuan piutang. Jadi, trade discount ini mengurangi harga, tidak diakui dalam catatan akuntansi, dan pelanggan itu ditagih sebesar harga jual setelah dikurangi diskon. Cash discount, sales discount itu sebagai insentif untuk segera dibayar, dan gross method versus net method. Contohnya ada soal seperti ini. Pada tanggal 3 Juni, Bolton Company menjual barang dagangan Equate Company dengan harga jual 2.000 dengan syarat 2/10 N per 60. Dan pada tanggal 12 Juni, perusahaan menerima cek untuk saldo jatuh tempo dari Equate Company. Buatlah ayat jurnal pada pembukuan Bolton Company untuk mencatat penjualan dengan asumsi Bolton mencatat penjualan menggunakan metode neto. Jadi, pada tanggal 3 Juni itu, jurnalnya ada piutang pada penjualan. Piutang di debit sebesar 1.960 dan penjualan di kredit sebesar 1.960.
Pada 12 Juni, ada jurnal kas pada piutang, kas di debit 1960. 1960 itu dari 2000 dikali dengan 98%. Dan ada kredit piutang itu 1960 juga. Yang kedua itu pada tanggal 3 Juni, Bolton Company menjual barang dagangan Orchid Company dengan harga jual 2000 dengan syarat 2/10 N/60. Dan siapkan entry jurnal pada pembukuan perusahaan Bolton untuk mencatat penjualan dengan asumsi Bolton mencatat penjualan menggunakan metode kotor dan Equate tidak mengirimkan pembayaran sampai 29 Juli. Jadi jurnalnya pada tanggal 3 Juni itu ada piutang pada penjualan. Piutang di debit sebesar 1960 dan penjualan di kredit sebesar 1960. Pada 12 Juni ada kas di debit yaitu sebesar 2000, di kredit ada piutang sebesar 1960 dan diskon penjualan hangusnya itu sebesar 40 di kredit. Lalu selanjutnya piutang yang tidak diakuinya elemen bunga. Jadi sebuah perusahaan harus mengutur piutangnya dengan nilai saat ini atau present value. Pada praktiknya, perusahaan mengabaikan pendapatan bunga yang terkait dengan piutang karena tidak material. Bagaimana akun-akun ini disajikan pada laporan posisi keuangan? Jadi ada T account. Yang pertama itu ada akun receivable. Beginningnya itu 500 dan ending balance atau saldo akhirnya itu ada 500. Lalu ada allowance for doubtful accounts itu beginningnya ada 25 dan endingnya juga 25. Pada presentasi berikut ini merupakan ilustrasi dari statement of financial position dari ABC Corporation. Nah, jadi di sini ada diilustrasikan current asset. Jadi yang termasuk current asset itu ada managed inventory atau persediaan barang dagangan sebesar 812, ada prepaid expense atau biaya dibayar di muka itu ada sebesar 40 dan dikurangi oleh account receivable itu sebesar 500 dan account receivable tadi itu dikurangi oleh allowance for doubtful accounts 25 jadi 475 dan cash itu 330 yang tadi itu di total jadi total current asset-nya itu ada 1657. Lalu ilustrasi selanjutnya juga seperti yang tadi, current asset di dalamnya ada merchandise inventory sebesar 812, ada prepaid expense sebesar 40, ada account receivable map of 25 allowance yang tadi sudah kita hitung yaitu 475 dan cash 330. Jadi total current assetnya 1657. Journal entry untuk credit sale sebesar 100. Jadi jurnalnya itu account receivable pada sales. Account receivable-nya itu di debit yaitu 100 dan sales atau penjualannya itu di kredit 100. Jadi account receivable-nya itu yang tadi beginningnya 500 ditambah jadi 100 dan endingnya itu jadi 600. Yang allowance for doubtful accounts-nya sama seperti awal yaitu masih 25. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faizah. Selanjutnya itu dikumpulkan atau dikolektifkan sebesar $333 di akun. Nah, itu termasuk akun di akunnya di jurnalnya di cashnya itu sebesar 333 dan account receivable-nya juga 333. Sementara di T account-nya itu masih nggak berubah seperti sebelumnya. Account receivable-nya beginning balance-nya masih 500. Sale-nya masih 100 sehingga ending balance-nya 600. Ntar untuk akun allowance for doubtful account-nya beginning-nya masih 25 dan ending balance-nya juga masih 25. Nah, karena tadi masuk di account receivable di kredit sebesar 333, jadi nambah di T account-nya yang tadinya 600 karena di account receivable-nya ada 333 di kredit jadinya ending balance-nya itu sebesar 267, sementara untuk allowance for doubtful account-nya masih tidak berubah sebesar $25. Nah, untuk penyesuaian $15 untuk perkiraan bad debts atau utang tak tertagih. Bad debt di jurnal itu bad debt expense di debit sebesar 15, terus ada di kreditnya allowance for doubtful account-nya juga 15.
Di T-account-nya masih sama, belum terpengaruh. Account receivable-nya masih 267, itu dari 500 plus 100 600 dikurang 333 jadi 267, dan di allowance for doubtful account-nya juga masih sama 25. Nah, 15 ini memengaruhi T-account pada allowance for doubtful account di kredit, sehingga 25 tambah 15 sebesar 40. Nah, penghapusan akun yang tidak dapat ditagih yang sebesar $10. Di debitnya itu, di jurnal itu, allowance for doubtful account sebesar 10, dan account receivable sebesar 10. Jadi di account-nya masih sama, account receivable sebesar 267 dan allowance for doubtful account-nya $40. Nah, 10 ini masuk di account receivable yang tadinya balance-nya itu 267, karena ada account receivable di kredit jadinya 10, masukin 10, jadi 500 plus 100, 600 dikurang 333 dan dikurang 10 menjadi 257. Sementara di allowance for doubtful account-nya masuk di debit sebesar 10, jadi tadinya 40 dikurang 10 jadinya 30. Selanjutnya ada ilustrasi lain, ilustrasi yang sama. Di current asset-nya, merchandise inventory-nya sebesar 812, prepaid expenses sebesar 40, account receivable net of 30 allowance-nya 227. Jadi sehingga cash-nya sebesar 330 dan total current asset-nya 1409. Selanjutnya ada piutang, itu penilaian piutang. Klasifikasinya itu nilai realisasi bersih, piutang tak tertagih, dan penjualan kredit meningkatkan piutang tak tertagih. Piutang valuation of account receivable atau piutang. Di bagian piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah hilangnya potensi pendapatan, yaitu penurunan aset piutang dan penurunan terkait dengan pendapatan dan ekuitas. Terus ada metode akuntansi dari piutang tak tertagih. Itu ada dua. Yang pertama itu ada penghapusan langsung. Itu secara teoritis tidak diinginkan karena tidak cocok. Terus piutang tidak dinyatakan pada nilai realisasi kas atau tidak dapat diterima untuk pelaporan keuangan. Di metode kedua itu ada metode penyisihan. Itu menggunakan estimasinya itu ada 3. Pertama itu persentase dari penjualan, persentase dari piutang, dan yang dianjurkan oleh IFRS. Sementara itu ada uncollectible account receivable atau piutang yang tak tertagih. Misalkan pertama itu pakai percentage of sales. Itu penekanannya pada laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua itu ada percentage of receivable. Itu penekanannya pada pernyataan posisi keuangan. Jadi mempengaruhi account receivable dan allowance for doubtful account. Sementara yang percentage of sales mengaruhi sales dan bad debt expense. Next. Selanjutnya di pendekatan percentage of sales. Nah, persentase ini berdasarkan pengalaman masa lalu. Terus biaya piutang tak tertagih berhubungan dengan akun penjualan. Dan saldo yang ada pada rekening penyisihan tidak dianggap. Ilustrasinya, Gonzales Company memperkirakan dari pengalaman masa lalu bahwa sekitar 1% dari penjualan kredit menjadi tidak tertagih atau uncollectible. Jika penjualan kredit bersih adalah $800.000 pada tahun 2011, ia mencatat biaya utang yang buruk atau bad debt sebagai berikut. Di jurnalnya itu di debitnya ada bad debt expense sebesar $8.000 dan allowance for doubtful account sebesar $8.000. Jadi di T-account-nya masuk di adjusting interest-nya 31 Desember sebesar 8.000, sementara di allowance for doubtful account-nya Januari 1-nya balance-nya 1.723, terus di adjust tanggal 31 Desember sebesar 8.000, jadi ending balance-nya 9.723. Lalu pendekatan selanjutnya ada pendekatan percentage of receivable.
itu piutang dilaporkan sebesar nilai kas yang dapat terrealisasi. Nah, perusahaan dapat meng-apply metode ini dengan menggunakan composite rate atau aging schedule. Nah, ini contoh dari piutang menggunakan metode aging schedule. Entry yang akan dibuat Wilson dengan asumsi bahwa tidak ada keseimbangan dan ada di rekening tunjangan. Misalnya Wilson Co-aging schedule. Misalkan nama customer-nya itu ada Western Stainless Steel Corp, Brockway Steel Company, Freeport Sheet and Tube Co, Allegheny Iron Works. Nah, dari customer ini balance dari tanggal 31 Desembernya itu dari masing-masing dari Western Stainless Steel Corp sebesar 98.000, Brockway Steel Company 320.000, Freeport Sheet and Tube Co sebesar 55.000 dan Allegheny Iron Works sebesar 74.000. Dijumlahkan semuanya menjadi 547.000. Nah, under 60 days si Western Stainless Steel Corp itu terdapat saldo 80.000 dan Brockway Steel Company sebesar 320.000 dan Allegheny Iron Works sebesar 60.000 menjadi 460.000. Nah, di antara 60 sampai 90 hari itu Western Stainless Steel Corp sebesar 18.000 menjadi 18.000. Nah, di antara hari ke 91 sampai 120 itu Allegheny Iron Works sebesar 14.000. Dan di hari lebih dari 120 hari itu ada Freeport Sheet dan Tube Co sebesar 55.000. Summary dari seluruh transaksi ini ada di hari di bawah 60 hari under 60 days itu jumlahnya sebesar 460.000. Jadi percentage estimated to be uncollectible atau tak tertagih itu sebesar 4%. Nah, required balance in allowance-nya untuk di bawah 60 hari itu sebesar 18.400. Nah, yang kedua ada di antara 60 sampai 90 hari amount-nya itu sebesar 18.000, yaitu percentage estimated to be uncollectible atau tak tertagih itu sebesar 15% dan balance yang require atau yang dibutuhkan itu sebesar 2.700. Nah, yang ketiga ada di antara hari ke 91 sampai 120 hari. Itu jumlahnya sebesar 14.000, persentase estimasi yang tak tertagih sebesar 20% dan balance require-nya ada 2.800. Dan yang terakhir ada lebih dari 120 hari itu jumlahnya sebesar 55.000, persentase yang tidak akan tertagih itu sebesar 25%. Jadi balance yang require 13.750. Jadi total dari balance akhir tahun untuk doubtful account itu sebesar 37.650. Jadi 37.650 dijurnalkan menjadi debitnya bad debt expense sebesar 37.650 dan allowance for doubtful account-nya juga 37.650. Next. Nah, ini masih sama aging schedule. Nah, entry apa yang akan dibuat Wilson dengan asumsi akun tunjangan memiliki saldo kredit sebesar $800 sebelum penyesuaian. Jadi karena ada tunjangan memiliki saldo kredit sebesar $800 sebelum penyesuaian, jurnalnya menjadi bad debt expense-nya yang tadinya 37.650 karena punya tunjangan dikurang $800 sehingga menjadi 36.850 itu di debit, sementara di kreditnya allowance for doubtful accounts menjadi 36.850 juga. Lalu ada recovery dari utang tak tertagih. Ilustrasinya asumsikan bahwa Wakil Presiden Keuangan Brown Furniture mengotorisasi penghapusan saldo 1.000 yang terulang oleh Randall Co. pada tanggal 1 Maret 2012. Entry untuk merekam write-off-nya itu adalah di debitnya itu ada bad debt expense sebesar 1.000, terus piutang atau account receivable-nya di kredit sebesar 1.000. Lalu pada tanggal 1 Juli Randall Co membayar jumlah
1.000 yang telah dihapuskan Brown tadi pada tanggal 1 Maret. Entry-nya itu di debitnya itu ada account receivable sebesar 1.000, terus di kreditnya ada allowance for doubtful account 1.000, juga mempengaruhi cash-nya karena masuk sebesar 1.000 dan piutangnya berkurang juga di kredit 1.000. Next. Lalu ada proses evaluasi penurunan pada piutang. Perusahaan menilai penurunan terhadap piutang di setiap periode pelaporan. Peristiwa yang memungkinkan terjadinya penurunan itu antara lain karena pertama, masalah keuangan yang signifikan dari pelanggan. Yang kedua, kegagalan pembayaran oleh customer. Yang ketiga, negosiasi ulang persyaratan piutang karena kesulitan keuangan pelanggan. Yang keempat, penurunan estimasi arus kas masa depan dari kelompok piutang sejak pengakuan awal. Meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi dengan aset dalam kelompok perusahaan tersebut. Next. Nah, ini ada ilustrasi piutang selanjutnya. Hector Company memiliki piutang berikut yang diklasifikasikan ke dalam signifikan secara individual dan semua piutang lainnya. Nah, ini secara signifikan individual. Yang pertama itu ada Yan Company sebesar 40.000, ada Renden Inc. sebesar 100.000, ada Fernando Co. sebesar 60.000, dan ada Blanchard Limited sebesar 50.000. Jadi ketika dijumlahkan sebesar 250.000 dari semua receivable individual yang tadi. Terus ada all other receivable sebesar 550.000. Jadi total account receivable-nya itu sebesar 750.000. Nah, Hector menentukan bahwa piutang Yan terganggu oleh 15.000 dan piutang Blanchard Co. benar-benar terganggu. Piutang Renden dan Fernando tidak dianggap terganggu. Sementara Hector juga menentukan bahwa tingkat komposit 2% tepat untuk mengukur penurunan pada semua piutang lainnya. Nah, jadi total impairments atau pembetulan dihitung sebagai berikut. Di individually assessed receivable yang tadi terganggu ada Yan Company sebesar 15.000 dan ada Blanchard Limited sebesar 50.000. Dan tadi udah di-collect receivable-nya itu tadi sebesar 500.000 karena terganggu. Terus juga tadi ada terganggu juga di Renden Co. dan Fernando Co. Jadi menambahkan collectively assessed receivable 100.000 dan Fernando Co. sebesar 60.000. Jadi total collectively assessed receivable-nya itu menjadi 660.000 dari 500.000 plus 160. Nah, jadi collectively assessed impairment-nya 660.000 dikali 2%. Itu yang tadi ada masalah. Itu menjadi 13.200. Nah, total impairment-nya dijumlah semua 15.000 ditambah 50.000 ditambah 13.200 menjadi 78.200. Lalu ada notes receivable yang didukung oleh promissory note. Itu instrumen yang dapat dinegosiasikan dan ditandatangani oleh pembuat atau maker dari promissory note ini. Nah, promissory note ini diklasifikasikan menjadi dua, itu interest bearing notes dan zero interest bearing notes. Kalau zero interest bearing notes atau pembebanan yang tidak membebankan atau nol, itu ilustrasinya Jeremiah Company menerima catatan berbunga 0,3 tahun sebesar 10.000. Tingkat bunga pasar untuk catatan risiko serupa adalah 9%. Bagaimana Jeremiah mencatat penerimaan catatan itu? Jadi karena interestnya itu 9% dan prinsipalnya 10.000, jadinya interestnya 0 karena zero interest. Nah, ini ada present value of principal. Tadi ada 10.000, prinsipalnya sebesar 10.000 dikali 0,77218, itu karena persentasenya 9 dan periodnya itu 3, itu faktornya, jadi present value-nya itu sebesar 7.000
$721.80. Lalu ada schedule of note discount amortisasi pakai menggunakan effective interest method, 0% note discount sebesar 9%. Misalkan date of issue, carrying amount of note-nya itu tadi 7.721.80. Nah, di end of year pertama interest revenue-nya membayar sebesar $694.96. Terus ada diskon amortisasinya $694.96. Jadi carrying amount of note-nya pada akhir tahun pertama itu 8.416.76. Nah, di akhir tahun kedua, interest rate-nya itu sebesar $757.51, diskon amortisasinya sebesar $751, sehingga carrying amount of note-nya pada akhir tahun kedua itu $9.174.27. Terus di akhir tahun ketiga, interest revenue-nya itu sebesar $825.73. Terus diskon amortisasinya juga sama, $825.73, sehingga carrying amount of note-nya sebesar $10.000 untuk akhir tahun ketiga. Jadi interest revenue-nya total dari 3 tahun itu sebesar $2.278.20. Lalu diskon amortisasinya sebesar $2.278.20 juga. Next. Jadi untuk jurnalnya itu tadi kan present value of principal-nya sebesar 7.721,8. Itu ditulis pada Januari tahun pertama. Di debitnya ada note receivable di debit sebesar 7.721,8 dan di kreditnya ada cash sebesar 7.721,8. Nah, setelah itu pada akhir tahun pertama, yaitu pada bulan Desember, itu jurnalnya di debit ada note receivable sebesar 694,96 dan di kreditnya ada interest revenue sebesar 694,96. Nah, angka itu didapatkan dari present value of principal tadi itu dikali dengan interestnya. Jadi 7.721,8 dikali dengan 9%. Nah, untuk ilustrasinya di sini Morgan Corp makes a loan to Mary and receives in exchange a 3-year 10,000 note bearing interest of similar risk is 12%. Jadi risknya itu 12%, prinsipalnya 10.000 dan per tahunnya itu Morgan akan menerima uang sebesar 1.000. Jadi pada tahun pertama akan menerima 1.000, tahun kedua 1.000, tahun ketiga 1.000. Dan N-nya itu atau periodenya itu selama 3 tahun. Nah, di sini kita pertama itu harus mencari present value of interest-nya. Tadi kan interest-nya per tahunnya diterima 1.000 kan. Jadi 1.000 terus dikali dengan faktor. Faktor ini itu didapat dari tabel di atas. Karena tadi bunganya sebesar 12%, setelah itu periodenya ada 3. Jadi di sini itu angkanya itu sebesar 2,40183. Jadi 1.000 dikali 2,40183 itu hasilnya 2.402. Ini angka ini merupakan present value of interest-nya. Berikutnya yang harus kita cari adalah present value of principal. Tadi principalnya kan sebesar 10.000 dikali dengan sama seperti sebelumnya kita cari dulu faktornya berapa. Karena tadi interestnya 12% dan periodenya 3, jadi faktornya itu 0,71178. Jadi 10.000 dikali dengan 0,71178 itu hasilnya $7.118. Ini merupakan present value of principal-nya. Nah, jadi bagaimana Morgan mencatat penerimaan nota? Yang pertama itu tadi face value-nya sebesar $10.000. Setelah itu tadi kan kita sudah mencari present value of the principal-nya itu 10.000 dikali dengan 0,71178 hasilnya $7.118. Kemudian dijumlahkan dengan present value of interest-nya. Tadi juga udah kita cari 1.000 dikali 2,40183 hasilnya 2.402.
Jadi dijumlahkan 7.118 ditambah dengan 2.402, hasilnya itu 9.520. Jadi difference atau diskonnya itu sebesar $480. Nah, jadi untuk mencatat itu ada yang dipakai itu present value of the note-nya. Jadi di note receivable 9.520 dan di cash di kredit ada 9.520. Nah, berikut adalah schedule of note discount amortization effective interest method. 10% note discount at 12%. Jadi yang pertama ada carrying amount of note-nya itu 9.520. Itu pada akhir tahun pertama, cash receive-nya 1.000, interest revenue-nya 1.142. Itu didapatkan dari carrying amount of note-nya tadi 9.520 dikali dengan interest-nya 12%. Jadi ketemu. Setelah itu discount amortize-nya 142. Itu didapat dari interest revenue dikurang dengan cash receive. Jadi 1.142 dikurangi dengan 1.000, jadi 142. Jadi carrying amount of note-nya itu sebesar 9.662. Itu tuh dari carrying amount of note pada date of issue ditambah dengan discount amortize-nya tadi 142. Setelah itu pada akhir tahun kedua cash receive-nya masih sama 1.000. Nah, itu interest revenue-nya 1.159, discount amortize-nya 159, dan carrying amount of note-nya 9.821. Dan pada akhir tahun ketiga, cash receive-nya masih sama 1.000, interest revenue-nya 1.179, discount amortize-nya 179, dan carrying amount of note-nya sebesar 10.000. Jadi dari 3 tahun itu total cash receive-nya ada 3.000, total interest revenue-nya ada 3.480, dan total discount amortize-nya ada 480. Jadi untuk jurnalnya pada awal tahun pertama di debit ada note receivable sebesar 9.520 dan di kreditnya ada cash 9.520. Dan di akhir tahun pertama itu ada cash sebesar 1.000. Setelah itu ada di debit juga ada note receivable sebesar 142 dan di kreditnya ada interest revenue sebesar 1.142. Jadi sudah dijelaskan 1.142-nya itu didapatkan dari 9.520 dikali dengan 12%. Selanjutnya ada notes receivable. Nah, note receivable itu umumnya berasal dari pelanggan yang perlu untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran atas piutang yang beredar. Terus juga berasal dari pinjaman untuk karyawan dan anak perusahaan. Selanjutnya berasal dari penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Dan mayoritas berasal dari transaksi peminjaman. Selanjutnya untuk pengakuan piutang wesel itu ada dua, ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang jangka pendek itu dicatat nilai nominal dikurangi penyisihan, sedangkan untuk yang jangka panjang itu dicatat nilai sekarang dari kas yang diperkirakan akan tertagih. Nah, untuk suku bunganya, jika suku bunganya itu yang ditetapkan sama dengan suku bunga di pasar, maka akan dijual pada nilai nominal. Jika suku bunga yang ditetapkan itu lebih besar daripada nilai suku bunga yang di pasar, maka akan dijual pada premium. Sedangkan kalau suku bunga yang ditetapkan itu lebih kecil daripada suku bunga pasar, maka akan dijual pada diskon. Jadi sudah dijelaskan untuk penilaian piutang wesel jangka pendek itu dicatat dan dilaporkan pada nilai realisasi bersihnya, yaitu pada jumlah nominalnya dikurangi semua penyisihan yang diperlukan. Sedangkan untuk
jangka panjang, tes penurunan nilai sering dilakukan secara penilaian individu. Rugi penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai tercatat piutang dan nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang didiskonkan pada tingkat bunga efektif awal. Untuk ilustrasinya di sini, Tesco has a note receivable with a carrying amount of $200,000. The debtor yaitu Morgan Organis itu mengindikasi adanya financial difficulty. Jadi Tesco memutuskan note receivable yang Morganis itu di-impair. Terus Tesco computes the present value of the future cash flows discounted at its original effective interest rate to be 175,000. Jadi untuk perhitungan loss on impairment itu ada carrying amount of note receivable tadi sebesar 200.000 dikurangi dengan present value of note receivable sebesar 175.000. Jadi impairment loss itu ada sebesar 25.000. Jadi untuk pencatatannya ya di debit ada bad debt expense 25.000 dan di kreditnya ada allowance for doubtful account sebesar 25.000. Berikutnya ada special issue. Jadi terdapat 3 isu khusus terkait akuntansi dan pelaporan piutang, yaitu yang pertama ada fair value option, yang kedua ada the recognition of receivables, dan yang ketiga itu ada presentation and analysis. Jadi untuk fair value option itu perusahaan memiliki pilihan untuk mencatat nilai wajar dalam rekening mereka untuk sebagian besar aset dan kewajiban termasuk piutang. IASB itu percaya bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan memberikan informasi yang lebih relevan dan mudah dipahami daripada biaya historis karena mencerminkan arus nilai secara kas dari instrumen keuangan. Pengukuran nilai wajar, jadi piutang itu dicatat berdasarkan nilai wajar. Setelah itu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi itu dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Dan jika perusahaan memiliki nilai wajar untuk piutangnya, maka pilihan tersebut harus terus digunakan sampai perusahaan tidak memiliki piutang. Ilustrasinya di sini asumsikan Escobar Company memiliki note receivable yang memiliki fair value sebesar 810.000 dan carrying amount-nya itu sebesar 620.000. Nah, pada Desember 31 tahun 2011 itu Escobar decide untuk menggunakan fair value option untuk receivable-nya. Jadi jurnal berikut ini merupakan first valuation dari acquired receivable-nya. Jadi di debit ada note receivable sebesar 190.000 dan di kredit ada unrealized holding gain or loss sebesar 190.000. Selanjutnya, the recognition of receivables. Jadi perusahaan dapat mengalihkan piutang kepada perusahaan lain untuk memperoleh kas. Nah, alasan terjadinya ini tuh yang pertama karena adanya kompetisi, yang kedua itu menjual piutang karena kekurangan kas, dan yang ketiga itu penagihan yang memakan waktu dan biaya yang mahal. Transfernya dilakukan dengan pinjaman yang dijaminkan dan penjualan piutang. Nah, jadi di sini ada faktor. Faktor itu merupakan perusahaan keuangan atau bank yang membeli piutang dari perusahaan untuk mendapatkan fee. Jadi di sini customer itu dia memesan kepada company. Setelah itu company itu akan merequest credit review ke faktornya. Setelah itu faktor akan meng-approve kreditnya. Setelah itu akan memberikan cash-nya kepada perusahaan. Setelah itu perusahaan akan mengantar barang yang dipesan kepada customer. Setelah itu customer akan melakukan payment-nya kepada faktor. Ilustrasinya,
Fresh textiles factors 500,000 of accounts receivable with commercial factors on a non-guarantee or without recourse basis. Assesses a finance charge of 3% of the amount of accounts receivable and retains an amount equal to 5% of the account receivable. Fresh textiles and commercial factors make the following journal entries for the receivables transferred without recourse. Jadi asumsikan Crash Textiles menjual receivables dengan guarantee basis. Jadi di sini untuk Crash Textiles itu ada cash sebesar 460.000. Setelah itu due from factor-nya itu sebesar 25.000 dari 500.000 dikali 5%. Setelah itu ada loss on the sale of receivable sebesar 15.000. Itu didapatkan dari 500.000 dikali 3%. Jadi accounts receivable-nya sebesar 500.000. Setelah itu untuk commercial factors account receivable-nya ada sebesar 500.000. Ini kebalikan dari Crash Textiles. Di kreditnya ada due to Crash Textiles sebesar 25.000, terus ada financing revenue 15.000 dan ada cash sebesar 460.000. Berikutnya ada latihan soal. Untuk soal nomor pertama yaitu 5.3. Soalnya itu sebagai berikut. Klasifikasi akun laporan posisi keuangan. Asumsikan bahwa Masters Enterprises menggunakan judul berikut pada laporan posisi keuangannya. A. Investasi. B. Properti, gedung, dan peralatan. B. Aset tidak berwujud. C. Aset lainnya. E. Aset lancar. F. Kewajiban tidak lancar. G. Kewajiban saat ini. H. Bagi modal atau share capital. I. Itu share premium. J. Return earnings atau laba ditahan. Dan K. Akumulasi penghasilan kompresif lainnya. Instruksinya, tunjukkan dengan huruf bagaimana setiap hal berikut biasanya harus diklasifikasikan. Jika suatu item harus dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan, gunakan huruf N untuk menunjukkan fakta ini. Dan jika suatu pos tidak perlu dilaporkan sama sekali pada laporan posisi keuangan, gunakan huruf X. Jadi, ada 17. Yang pertama yaitu asuransi dibayar di muka. 2. Saham yang dimiliki pada perusahaan asosiasi. 3. Pendapatan jasa yang diterima di muka. 4. Uang muka ke pemasok. 5. Pendapatan sewa diterima di muka. 6. Preferensi modal saham. 7. Share preferensi premium. 8. Hak cipta. 9. Dana kas kecil. 10. Pajak penjualan terutang. 11. Bunga wesel tagih. 12. Hutang obligasi 20 tahun yang akan jatuh tempo dalam tahun berikutnya. Tidak ada dana pelunasan dan pengembalian dana tidak direncanakan. 13. Piutang usaha. 14. Keuntungan yang belum direalisasi dan atas efek ekuitas non-perdagangan. 15. Bunga atas hutang obligasi. 16. Gaji yang ditunjukkan anggaran perusahaan akan dibayarkan kepada karyawan dalam 1 tahun ke depan. 17. Akumulasi penyusutan peralatan. X jawabannya itu yang satu itu E, atau yang satu itu tadi asuransi dibayar di muka. Jadi dia itu merupakan aset lancar. Yang kedua itu A. Yang kedua itu saham yang dimiliki pada perusahaan asosiasi. Itu merupakan investasi. Yang ketiga itu pendapatan jasa yang diterima di muka. Itu G, itu kewajiban saat ini, akun kewajiban. Yang keempat itu E, keempat itu tadi uang muka ke pemasok yang merupakan bagian dari aset lancar. Yang kelima itu pendapatan sewa diterima di muka. Itu G, itu merupakan hutang atau kewajiban saat ini. Terus yang keenam itu H, yang keenam itu preferensi modal saham. Yang keenam H itu merupakan share capital. Yang ketujuh itu I, yang ketujuh itu merupakan share preference premium. Yang itu dia merupakan share premium. Yang kedelapan, 8 itu hak cipta.
hak cipta itu masuknya ke C, yaitu aset tidak berwujud atau intangible asset. Yang ke-9, 9 itu dana kas kecil atau petty cash. Petty cash itu masuk ke dalam aset lancar atau E. Yang ke-10, 10 itu ada pajak penjualan terhutang. Pajak penjualan terhutang ini masuk ke G, yaitu masuk ke kewajiban. Yang ke-11 itu bunga wesel tagih. Bunga wesel tagih itu masuk ke E, yaitu aset lancar. Yang ke-12, hutang obligasi itu masuk ke G atau kewajiban juga. Yang ke-13 itu merupakan piutang usaha, masuk ke E, yaitu aset lancar atau current asset. Yang ke-14 yaitu keuntungan yang belum direalisasi atas efek ekuitas dan perdagangan. Yang ke-14 ini masuk ke dalam yang K tadi, yaitu akumulasi penghasilan komprehensif lainnya. Yang ke-15 ada bunga atas hutang obligasi. Nah, yang ke-15 ini masuknya ke kewajiban. Yang ke-16 yaitu gaji yang ditunjukkan anggaran perusahaan akan dibayarkan kepada karyawan dalam 1 tahun ke depan. Yang ke-16 itu ditulis huruf X karena tidak termasuk dalam laporan posisi keuangan. Yang ke-17 ada akumulasi penyusutan peralatan. Yang hal tersebut itu masuk ke B, yaitu properti gedung dan peralatan. Soal selanjutnya ada soal E5.11. Disajikan di bawah ini adalah neraca saldo yang disesuaikan dari biara pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, di debitnya itu ada cash sebesar kita tidak tahu, belum tahu. Di supplies-nya itu ada di supplies di debit sebesar 1.200, prepaid insurance-nya sebesar 1.000, equipment-nya sebesar 48.000. Nah, di kreditnya ada accumulated depreciation untuk equipment sebesar 9.000, trademarks di debit sebesar 950. Terus ada account payable sebesar 10.000 di kredit, ada salaries and wages payable sebesar 500, ada unearned service revenue sebesar 2.000, ada bonds payable yang due-nya itu 2000 yang jatuh temponya itu 2025 sebesar 9.000, ada share capital ordinary sebesar 10.000, ada retained earning sebesar 20.000, ada service revenue sebesar 10.000, terus ada salaries and wages expense sebesar 9.000, ada insurance expense sebesar 1.400, rent expense sebesar 1.200, dan interest expense sebesar 900. Informasi tambahan, pertama rugi bersih untuk tahun ini adalah 2.500, dan informasi tambahan kedua itu tidak ada dividen yang diumumkan selama tahun 2022. Instruksinya susun laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022. Nah, ini ada laporan posisi keuangan dari AB Corporation. Pertama di aset untuk properti, plant, dan equipment. Equipmentnya itu sebesar 48.000 dikurang dengan akumulasi depresiasi sebesar 9.000. Jadi total properti, plant, dan equipmentnya sebesar 39.000 dari 48.000 dikurang 9.000. Lalu ada intangible asetnya itu trademark sebesar 950. Nah, di current assetnya itu ada office supplies sebesar 1.200, prepaid insurance sebesar 1.000, dan ada cash sebesar 6.850. Jadi total current assetnya itu 9.050 dari 1.200 ditambah 1.000 ditambah 6.850. Jadi total aset dari yang property, plant, equipment ditambah trademark ditambah total current asset, jadi total asetnya sebesar 49.000. Lalu di bagian equity dan liabilities, di bagian equity-nya ada share capital ordinary sebesar 10.000, terus retained earning sebesar 17.500, itu dari 20.000 dikurang 2.500.
Jadi total shareholder equity-nya sebesar 27.500 dari 10.000 ditambah 17.500. Terus ada non-current liabilities-nya, itu ada bonds payable sebesar 9.000. Nah, di current liabilities-nya pertama ada account payable sebesar 10.000, ada wages payable sebesar 500, terus ada unearned service revenue sebesar 2.000. Nah, total current liabilities sebesar 12.500 dari 10.000 ditambah 500 ditambah 2.000. Jadi total liabilities-nya sebesar 21.500, itu dari 9.000 ditambah 12.500. Jadi total equity dan liabilities-nya itu 49.000, balance sama total asetnya 49.000. Untuk soal terakhir, neraca saldo disesuaikan Asian Pacific Limited dan informasi terkait lainnya untuk tahun 2022 disajikan di bawah ini. Jadi untuk di sini ada adjusted trial balance-nya. Yang pertama ada cash di debit sebesar 41.000. Selanjutnya ada account receivable di debit sebesar 163.500. Setelah itu ada allowance for doubtful accounts di kredit sebesar 8.700. Ada prepaid insurance di debit 5.900. Ada inventory di debit 208.500. Setelah itu ada long term investment di debit 339.000. Setelah itu ada land di debit 85.000. Lalu ada construction in process di debit 124.000. Setelah itu ada paten di debit 36.000. Setelah itu ada equipment di debit sebesar 400.000. Lalu ada akumulasi depresiasi equipment di kredit 240.000. Lalu ada accounts payable di kredit 148.000. Ada accrued expenses di kredit 49.200. Ada notes payable di kredit 94.000. Ada bonds payable di kredit 180.000. Ada share capital ordinary di kredit 500.000. Ada share premium ordinary di kredit 45.000. Dan ada retained earnings di kredit 138.000. Jadi total di debit dan di kreditnya itu ada sebesar 1.402.900. Nah, di sini informasi tambahannya itu yang pertama, metode biaya rata-rata dari nilai persediaan itu digunakan. Yang kedua, biaya dan nilai wajar investasi jangka panjang yang terdiri dari saham biasa dan obligasi adalah sama. Yang ketiga, jumlah akun konstruksi dalam proses merupakan biaya yang dikeluarkan sampai saat ini pada sebuah bangunan dalam proses konstruksi. Perusahaan menyewa ruang pabrik pada saat ini. Tanah di mana bangunan sedang dibangun itu berharga 85.000 seperti yang ditunjukkan dalam neraca saldo. Yang keempat, paten dibeli oleh perusahaan dengan harga 40.000 dan diamortisasi dengan dasar garis lurus. Yang kelima, hasil bayar merupakan pinjaman bank yang dijamin dengan investasi jangka panjang senilai 120.000. Pinjaman bank ini akan jatuh tempo pada tahun 2023. Selanjutnya yang keenam itu hutang obligasi dikenakan bunga sebesar 8% yang dibayarkan setiap tanggal 31 Desember dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2033. Dan yang terakhir, 600.000 saham biasa dengan nilai nominal 1 telah diotorisasi, di mana 500.000 saham telah diterbitkan. Nah, instruksinya itu menyusun laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022 agar semua informasi penting diungkapkan secara lengkap. Jadi penyelesaiannya itu untuk Statement of Financial Position milik Asian Pacific Limited untuk Desember 31 tahun 2022. Pertama, di bagian aset, yaitu yang pertama ada non-current asset. Itu ada long term investment. Nah, di dalam long term investment itu ada investments in capital shares and bonds.
itu 120 have been pledged as security for notes payable. At fair value-nya itu sebesar 339.000. Dan selanjutnya untuk non-current assets itu ada property, plant, and equipment. Itu di dalamnya yang pertama terdapat cost of uncompleted plant facilities, ada land sebesar 85.000 dan ada building in process of construction sebesar 124.000. Jadi totalnya itu 209.000. Setelah itu ada equipment sebesar 400.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasinya sebesar 240.000. Jadi totalnya itu 160.000. Jadi untuk properti, plant and equipment itu jumlahnya sebesar 369.000 itu didapatkan dari 209.000 ditambah dengan 160.000. Selanjutnya ada intangible asset. Itu ada paten, itu sebesar 36.000. Setelah itu ada current asset. Di current asset itu yang pertama ada inventory menggunakan average cost itu sebesar 208.500. Setelah itu ada account receivable sebesar 163.500 dikurangi dengan allowance for doubtful account sebesar 8.700. Jadi hasilnya itu 154.800. Lalu ada prepaid insurance sebesar 5.900 dan ada cash sebesar 41.000. Jadi total current asetnya itu ada sebesar 410.200. Jadi untuk total bagian aset dalam statement of financial position itu ada sebesar 1.154.200. Itu didapatkan dari 339.000 ditambah dengan 369.000 ditambah dengan 36.000 ditambah dengan 410.200. Berikutnya untuk bagian equity and liabilities. Jadi untuk bagian equity itu ada share capital ordinary sebesar 500.000. Setelah itu ada share premium ordinary sebesar 45.000 dan ada retained earnings sebesar 138.000. Jadi total shareholders equity-nya itu sebesar 683. Setelah itu untuk bagian liabilities, untuk yang non-current itu ada 8% bonds payable, due-nya itu Januari 1, 2021 itu sebesar 180.000. Dan untuk current liabilities itu ada notes payable sebesar 94.000. Setelah itu ada accounts payable 148.000 dan ada accrued expense 49.200. Itu dijumlahkan untuk mendapatkan total current liabilities-nya itu sebesar 291.200. Jadi total liabilities itu ada sebesar 471.200. Itu dari non-current liabilities ditambah dengan total current liabilities. Jadi bagi total equity and liabilities itu ada sebesar 1.154.200 sama dengan total asetnya tadi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.